got so much motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, come out that 3 old guys. I'm the block with it. Bitches on my line, and you know. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Grafik Komputer 2 karena telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat. Jadi sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok keempat. Jadi kami itu beranggotakan 5 orang, yang dimana ada Nur Muhammad Asman, kemudian saya sendiri Hamdani, kemudian ada Andi Ikram Mukarram. Setelah itu ada Andi Citra Ayu Lestari, dan yang terakhir ada Fajar Eka Alamsyah. Nah, tanpa berlama-lama, pada kesempatan kali ini kita akan melihat hasil implementasi dari mata kuliah Grafik Komputer 2, yaitu sebuah program visualisasi stadion sepak bola Old Trafford yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan library OpenGL. Jadi presenter-presenter ini akan menguraikan bagaimana konsep-konsep grafika komputer seperti pemodelan objek 3D, pewarnaan, pencahayaan, hingga animasi kamera yang ditetapkan untuk menciptakan sebuah dunia virtual yang imersif. Jadi kita akan melihat secara mendetail struktur kode di balik pembuatan lapangan, tribun, penonton, atap, hingga detail lainnya. Jadi sedikit info di mana kami sekelompok itu adalah fans dari klub Manchester United. Jadi kami memutuskan untuk membuat stadion Old Trafford. Jadi kita masuk ke pemateri pertama, yaitu Andi Citra Ayu Lestari. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada program ini di baris pertama sampai baris ke-10 itu input sampai di float angel. Nah, angel dia mengimport pustaka GLUT untuk grafik 3D MP. Di if index MPE di situ didefinisikan jika belum ada untuk konversi derajat ke radian. Terus di variabel angel disiapkan untuk rotasi kamera atau objek yang belum digunakan di baris ini. Terus pada void draw sky gradient di situ dia menggunakan proyeksi ortogonal 2D untuk sementara persegi panjang layar penuh. Ini membuat efek langit pagi atau siang cerah. Langit pagi atau siang menjadi cerah. Di baris ke-39 di situ void draw string field. Di sini fungsi untuk menggambarkan lapangan bola dengan warna garis-garis hijau muda dan tua. Terus lingkaran di tengah dan garis-garis putih khas lapangan sepak bola. Di bagian ini strip rumput menggunakan GL squad membentuk 12 strip vertikal berwarna selang-seling hijau terang. Terus di bagian tengah GL lines digambar di lingkaran tengahnya GL line looping 360 titik membentuk lingkaran dengan radius 0,8. Lalu di area penalti kiri dan kanan garis pembatas kotak penalti menggunakan GL lines. Terus di baris di bawah lagi dan di baris ke-81 void draw stand white seats. Di sini dibagi menjadi 4 sisi utara, selatan, timur, dan barat diputar dengan GL rotor 90 derajat. Setiap sisi memiliki 6 baris tribun ke atas, 15 kursi per baris. Nah, posisi tiap kursi diatur agar naik ke atas dan mundur ke belakang tiap baris.
warna kursinya itu merah, GL Color 3F. Kursi digambar dengan glut solid, lalu diskala agar bentuknya seperti kursi panjang. Terus yang belum ada itu potongan kode belum menyertakan fungsi display utama. Baik, itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Citra. Selanjutnya kita ke pemateri yang kedua, yaitu Nur Muhammad Asman. Jadi saya langsung saja persilahkan. Terima kasih atas waktunya Saudara Hamdani. Jadi di sini saya akan membahas yang paling pertama, yaitu ISO 160, yang dimana itu berisi ini punya 4 sisi. Dengan tiap sisi itu bisa diputar 90 derajat supaya simetris. Nah, ketinggiannya beda sisi, selatan dibuat lebih rendah untuk memberikan kesannya itu kayak realistik sesuai dengan bentuk penopang vertikal. Menambahkan juga penopang vertikal dan horizontal supaya atapnya enggak cuma tempel atau konstruksi dukung. Nah, seperti pada baris 109, yaitu void draw curved struktur. Nah, itu berfungsi untuk menggambar atap stadion yang kompleks dan struktur penyangganya. Nah, penjelasan yang pertama itu pada bagian GL enable atau GL blend-nya dan GL blend function-nya. Nah, itu berfungsi untuk mengaktifkan blending atau bisa disebut transparansi dan biar apa? Biar efek warnanya itu lebih halus atau semi transparan. Masuk yang kedua, yaitu for INT I sama dengan 0. Nah, dan seterusnya. Nah, itu muter sebanyak 4 kali karena atap diletakkan di 4 sisi stadionnya. Lanjut pada GL rotate dan GL translate. Nah, ini berfungsi sebagai rotasi dan translasi buat memposisikan setiap sisi itu ada ke arah yang berbeda, semisalnya atas, bawah, kiri, kanan stadionnya. Masuk pada bagian GL begin atau GL quads-nya sampai pada GLN-nya, itu berfungsi sebagai menggambar permukaan atap sederhana dengan warna abu muda atau bisa disebut dengan GL color-nya. Nah, bagian pada loop juga ada 2 penyangga per elemennya. Nah, tiang vertikalnya itu kita pakai GL scale. Nah, tiang-tiangnya itu berdiri untuk penopang atapnya. Nah, untuk horizontalnya itu kita tetap pakai GL scale namun menggunakan roof depth-nya. Nah, itu strukturnya mendatar yang menghubungkan tiang-tiangnya. Nah, lalu ada satu balok horizontal besar di tengah itu, nah kita pakai GL scale juga, namun kita menggunakan roof span. Nah, itu berguna sebagai penghubung antara penyangga-penyangga kecilnya. Dan yang terakhir yaitu GL disable atau GL blend-nya. Itu berfungsi sebagai matiin transparansi setelah atap selesai. Nah, lanjut pada baris 164 atau bisa disebut pada bagian corner konektornya. Nah, itu pada baris 164 sampai pada GL pop metricnya itu berisi tentang 4 kubus di setiap pojok stadion. Nah, itu biar sudutnya kelihatan kokoh dan gak kosong. Nah, warnanya merah, jadi visualnya itu agak mencolok tujuannya.
Selain buat gaya, juga jadi semacam penanda batas stadion-stadionnya. Nah, seperti pada contoh di position 4 dan 2, di situ bisa dilihat pada fungsinya, yaitu koordinat untuk memposisikan setiap konektor di pojok stadion. Lanjut pada GL scale konektor Z-nya itu berfungsi sebagai membuat bentuk kubus tinggi seperti pilar pojok stadionnya. Lanjut pada GL color. Nah, itu kita pakai warna merah tua buat ngasih kontras yang kuat. Lanjut bagian baris 187 itu merupakan void draw text-nya, atau kita bisa sebut text 3D. Nah, fungsinya itu kita bisa nampilin teks 3D kayak misalnya tulisan Old Trafford-nya atau tulisan dekoratif lainnya kayak lightning. Kita bisa matikan dulu waktu gambar teks biar teksnya tetap kelihatan terang dan nggak terganggu sama pencahayaan di sekitarnya. Nah, di sini beberapa penjelasannya, yaitu pada GL Translate-nya. Nah, itu berguna sebagai teksnya. Posisi teks dan langsung pada yang terakhir, yaitu GL stroke-nya. Itu untuk menampilkan karakter satu persatu dari string-nya atau teksnya. Nah, lanjut yang terakhir pada baris 203 sampai terakhir itu merupakan draw outer building strukturnya, yaitu berfungsi sebagai menggambar dinding luar stadion dan elemen dekoratif di samping. Nah, penjelasannya itu bagian awal loopnya sama seperti kayak for INT dan seterusnya, itu buat 4 sisi dari luar stadion. Yang kedua yaitu bagian GL scave-nya. Beda di dinding horizontal. Nah, ditentukan dari arah rotasinya. Warna dinding itu kita pakai abu tua pada bagian GL color-nya. Nah, ada tambahan elemen seperti kayak menara di sisi kanan. Itu kita pakai balok biru muda pada bagian GL color-nya. Terus balok merah besar di tengah kita pakai GL color juga sebagai aksen atau jalur masuknya. Terakhir yaitu draw konektornya untuk menambahkan konektor pojok di akhir struktur luar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Asman. Selanjutnya kita ke pemateri yang ketiga, yaitu Andi Ikram Karam. Jadi langsung saja saya persilakan. Baik, terima kasih telah mempersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan shortcode pada bagian 247, di mana di sini ada fungsi draw grand floor yang isinya ada GL post matrix sampai GL pod matrix. Nah, di mana fungsinya ini untuk menggambar lantai hijau sebagai dasar stadion. Nah, di sini juga ada untuk menampilkan permukaan agar tidak bertabrakan dengan objek lain, kita menggunakan GL translatif. Nah, selanjutnya untuk warna hijau digunakan di sini pada bagian 261. Di sini pada bagian draw float light-nya ini sebagai fungsinya untuk menggambar lampu sorot stadion. Nah, di sini ada 4 float. Nah, di mana gunanya untuk parameter X dan Y base dan Z untuk menentukan posisi tiang lampu. Nah, variabel fall height ini digunakan untuk tinggi tiang lampu. Nah, terus posisi vertikal, flat front, dan lampu hitungan relatif terhadap tinggi tiang. Nah, selanjutnya ini pada bagian 267
sama 268 pada GL push matrix dan GL translative ini digunakan untuk mengatur posisi seluruh float light ke lokasi yang ditentukan berdasarkan. Baik, lanjut pada halaman 271 sampai 275, di mana di sini pada GL color sampai GL hot matrix, di sini fungsinya sebagai menggambar tiang flock light berwarna abu-abu dengan bentuk persegi panjang bidang tinggi 67. Nah, pada bagian 278 sampai 283, nah di sini pada GL color sampai GL pot matriksnya, sini sebagai fungsi menambahkan platform datar di bagian atas tiang dan warna lebih gelap ke abu-abu gelap berfungsi sebagai dasar tempat lampu dipasang. Nah, selanjutnya pada halaman 286 sampai halaman 296, di sini pada bagian GL color sampai GL translive sampai seterusnya, sini fungsinya sebagai menggambar 4 lampu sorot berwarna kuning terang di atas plafon. Nah, masing-masing lampu diletakkan ke 4 sudut plafon menggunakan GL translive. Nah, ukuran lampu disesuaikan dengan GL Scalef agar terlihat profesional. Nah, di sini pada bagian 313 pada bagian GL pot matrix, di sini sebagai akhir fungsi atau penutup utama untuk menyelesaikan proses gambar satu float light. Nah, lanjut pada bagian fungsi draw fence. Di sini ada 3 float. Nah, fungsinya ini untuk inisialisasi parameter dasar pagar, tinggi pagar, ketebalan pagar, panjang segmen pagar. Nah, lanjut pada bagian halaman 326 sampai 330 pada bagian GL push matrix sampai GL pot matrixnya ini fungsinya untuk menggambar pagar belakang stadion. Nah, diletakkan pada sisi set sama dengan min 10 dengan panjang 20 unit. Nah, ketebalan kecilnya itu 0,05 dan tinggi 1,0. Nah, pada baris 332 sampai 336, di sini fungsinya ini untuk menggambar pagar depan stadion simetris dengan pagar belakang terletak di set sama dengan plus 10. Nah, selanjutnya pada GL push matrix pada halaman 338 sampai 342, fungsinya ini untuk menggambar pagar bagian sisi kiri stadion dengan sama dengan min 10. Nah, selanjutnya lagi pada bagian 344 sampai 348. Nah, di mana fungsinya ini untuk menggambar pagar bagian kanan sebelah kiri pintu gerbang. Nah, selanjutnya pada bagian 350 sampai 358, di sini untuk menggambar bagian pagar kanan sebelah kanan pintu gerbang dan menyisakan ruang kosong di tengah sebagai akses masuk atau pintu. Nah, selanjutnya pada bagian 356 sampai 361, nah ini fungsinya sebagai menggambar tiang gerbang kiri dengan warna biru muda dan tinggi tiang ini sebesar 2,5 unit. Nah, selanjutnya lagi pada bagian 363 sampai
375 ini fungsinya sebagai menggambar tiang gerbang kanan identik dengan sisi kiri dan untuk menambahkan pelang horizontal sebagai bagian atas gerbang. Nah, warnanya itu warna merah tua untuk menambahkan variasi visual pada struktur pagar. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Dr. Baik, terima kasih kepada Saudara Ikram. Selanjutnya kita ke pemateri yang terakhir, yaitu Fajar Eka Alamsyah. Dan langsung saja saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung saja, fungsi display bertugas merendel elemen-elemen utama stadion seperti langit, lapangan, tribun, atap, pagar, lampu sorot seperti teks serta teks Manchester United. Kamera diposisikan secara dinamis menggunakan glue lock add dengan pergerakan melingkar berdasarkan nilai angel. Fungsi idle mengatur si kamera dengan memperbarui angle secara terus-menerus sehingga tampilan stadion tampak berputar otomatis. Fungsi ini digunakan untuk mengaktifkan pencahayaan GL lighting, kedalaman GL depth test, mengatur pencahayaan material agar efek pencahayaan terlihat realistis. Secara keseluruhan, barisan kode ini menciptakan tampilan stadion 3D yang dinamis, lengkap dengan pencahayaan struktur bangunan dan pergerakan kamera otomatis untuk meningkatkan kesan visual. Baik, segitu saja. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Fajar Eka Alamsyah. Jadi sekali lagi terima kasih kepada para pemateri atas pemaparan yang luar biasa tadi terkait presentasi mengenai pembuatan Stadion Old Trafford. Ini benar-benar memberikan kita gambaran nyata tentang kekuatan C++ dan OpenGL dalam dunia grafik komputer. Nah, selanjutnya kita akan mendemokan desain yang telah kita buat. Jadi kita masuk ke direktori UTS Hamdani terlebih dahulu. Kemudian kita mengetikkan perintah g++ UTS Hamdani 1.cpp minol ada freecloud, lopeng, dan iglu. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah Stadion Old Trafford yang telah kelompok kami buat, yang dimana ada dinding dari sebelah timur, selatan, barat, dan utara. Dan kemudian di dalamnya bisa kita lihat ada beberapa tempat duduk untuk para penonton, kemudian ada atap dan juga beberapa kerangka. Kemudian ada uh, pagar yang mengelilingi stadion. Setelah itu ada beberapa lampu sorot di setiap pojok di bagian stadionnya. Jadi ini adalah desain dari kandang klub terbaik dunia yaitu Manchester United, yaitu Stadion Old Trafford. Jadi itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.